Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan laporan keuangan UPK tahun 2021. Kami juga akan sebentar saja, nggak bisa lama-lama juga ya, karena sudah di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk rencana kami, pendapatan kami, UPP dan SPP, kita merencanakan 828.548.000 rupiah. Tapi kita bisa terrealisasi 894.196.000 rupiah. Jadi ada kelebihan pendapatan sekitar 60 sekian juta rupiah. Itu untuk pendapatan. Untuk perguliran, kami merencanakan 4.081.900 rupiah. Kami bisa merealisasikan 4.412.000 rupiah. Jadi kita juga ada kelebihan untuk perguliran. Terus untuk pendapatan per desa, itu sudah kita sampaikan di sini juga. Itu untuk Giripurwo pendapatan jasanya itu 68.692.000 sekian rupiah. Untuk Jatimulyo 474.615.000 sekian rupiah. Untuk Purwosari 191.974.900 rupiah. Purworejo 158.943.500 rupiah. Sehingga seperti depan tadi, untuk pendapatan UPK satu Kecamatan Giripurwo 894.226.000 rupiah. Lalu itu kami di sini kenapa? Oh, Jatimulyo ternyata pendapatan tertinggi ya. 474, jadi 3 desa dengan 1 desa kalah yang 3 desa. Makanya kalau misalnya dari sosial itu di Jatimulyo lebih banyak, itu yang lain tidak boleh meri karena memang Jatimulyo pendapatannya lebih banyak. Itu. Terus untuk rencana pendapatan itu sudah kami sampaikan. Terus untuk rencana operasional kita itu kita merencanakan 381.402.000 rupiah. Pada kenyataannya terrealisasi 363.358.500 rupiah. Jadi ini kita juga sama seperti BKAD tadi, kita efisien juga dalam pengeluaran. Karena kita mengeluarkan uang itu, nek orang perlu ya ngetoke seperti itu. Nek perlu ngetoke, nek perlu ya ngetoke seperti itu. Jadi kita walaupun kita merencanakan sekian, tapi kenyataannya kita ngetokan itu ya itu aja yang kita keluarkan seperti itu. Jadi dari tahun kemarin kita merencanakan untuk surplusnya itu 452.959.750 rupiah, tetapi kita bisa mencapai 538.527.600 rupiah. Jadi ada efisiensi di operasional kita. Terus surplusnya juga lebih tinggi dari apa yang kita rencanakan. Untuk itu di akhir Desember neraca kita total aktifanya 4 miliar sekian tadi, total pasifnya 4 miliar sekian tadi. Jadi aset UPK sudah 4 miliar 900 sekian. Dari dulu dana awalnya sekitar 1.300.000 rupiah seperti itu. Dan untuk pendistribusian dana surplusnya, ya besaran dana surplusnya dari surplus tadi, surplus kotornya 538 sekian, diambil bunga bank tidak boleh ya, tidak harus masuk wajib modal sekian. Terus cadangan risiko itu kita ambil dari 10% dari kolektibilitas 5. Jadi penunggak kolektibilitas 5 kita ambil 5%. Jadi dari surplus itu kita ambil bunga bank, kita ambil juga untuk cadangan risiko kolektibilitas 56.545.300 rupiah, sehingga surplus bersih kita itu 474.322 itu ribu rupiah itu. Dari itu kita distribusikan sesuai dengan kemarin di ADART kita. Untuk modal itu 40%, 109 juta sekian. Kegiatan sosial itu 118 juta rupiah.
Ya, seperti itu. Terus untuk kelembagaan 165.900.000 rupiah. Dari dana sosial berdasarkan kesepakatan waktu yang lalu desa-desa itu 71 itu kita bagi dua dulu 50%. Jadi per desa mendapatkan 8.893 itu per desa. Terus yang 50% itu dibagi sesuai dengan pendapatan yang masuk di UPK persentase. Makanya Jatimulyo tertinggi di sini. Yang Giripurwo hanya 2.700.000 sekian, yang Purwosari 7.600.000 sekian, Bondoworejo 6.300.000 sekian, Jatimulyo 18.800.000 sekian. Seperti itu. Jadi untuk sosial di Giripurwo 11.600.000, untuk Jatimulyo 27.700.000, untuk Purwosari 16.500.000, untuk Bondoworejo 15.200.000, sehingga jumlahnya 71 juta untuk dana sosial ke masyarakat itu yang nanti yang menunjukkan desa. Tapi untuk UPK yang disampaikan Mas Dwi tadi ada ada sekitar untuk dari UPK itu ada 47 juta sekian ditambah dengan sisa yang kemarin itu. Jadi untuk perubahan surplusnya, surplus ditahan kita sampai dengan tahun 2022 ini ada 3.092.871.150 rupiah. Jadi kita 1 Januari 2022 sudah tercantum di situ, ya itu. Jadi untuk dana sosial ada 156.700.000 rupiah. Jadi misalnya nanti ada masalah, ada usulan dana sosial untuk apa, silakan. Yang penting untuk sosial, ya itu. Nanti kita akan menyampaikan itu. Ada misalnya ada yang sakit, ada misalnya apa, boleh nanti mengajukan ke OPK. Selama dananya ini masih, ya itu. Terus untuk kelembagaan 94.800, peningkatan kapasitas untuk 38 sekian itu dan sampai ke bawah, sehingga untuk neraca kita atau aset kita 4.900.000 sekian itu. Dan karena adanya transformasi gitu. Nah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti bila ada pertanyaan silahkan untuk menyampaikan, dan waktu kami kembalikan kepada Bapak Ketua MAD. Terima kasih. Baik, Mbak Kresna yang telah menyampaikan laporan dari unit pengelola kegiatan, khususnya terkait dengan dana yang dikelola Ketua. Yang kedua Bapak Dr. Andes dari Sutarjan dari Purwosari Sekretaris, dan Bapak Sarno PA dari Bondoworejo anggota. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa ketugasan kami di dalam pengawasan kelembagaan UPK atau BKD, yang pertama di bidang organisasi dan kelembagaan, yang kedua di bidang usaha, dan yang ketiga ada bidang permodalan keuangan. Adapun tujuan kami adalah melaksanakan pengawasan. Pertama adalah untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan mandat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD Catur Giripurwo Kabupaten Giripurwo. Yang kedua menjadi sesuai dengan mandat amanat mandat dari MAD. Waktu kami melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan adalah setiap bulan, triwulan, tutup tahun buku, dan saat atau bila diperlukan ada yang terjadi. Itu aja. Selanjutnya kami laporkan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan Bapak sekalian. Yang pertama dari pemeriksaan keuangan BKAD. Untuk operasional BKAD dari target 65.050.050 rupiah, realisasinya mencapai 64.775 rupiah. Insentif BP 909.600, ini bisa terrealisasi 9.600. Transport rakortek pendanaan dari 9 juta hanya terrealisasi 4.660. Transport terintegrasi ke kelompok 11.640, terrealisasi 10.690. Transport kehadiran pengurus BKAD dari 10 juta
targetnya 10.800.000, terrealisasi 10.800.000. Rakor kelembagaan dari rencana 2.300.000, terrealisasi 1.125.000, administrasi umum 1.684.500 rupiah, terrealisasi 1.313.000 rupiah. Pembayaran PPh 21.715 rupiah. Dari target yang ditetapkan 110 beras 110.074.500, realisasi 103.680 juta. Sisa operasional adalah 6.394.500. Ini menjadi ada semacam efisiensi anggaran yang nanti akan dikembalikan kepada modal. Hasil modal kami adalah pertama, pembukaan transaksi keuangan terkait dengan baik sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilakukan oleh bendahara BKAD, diketahui oleh BKAD. Yang kedua, bukti fiksi pengeluaran dan pemasukan keuangan setiap bulan tercatat dalam buku kas umum dan rekening bank serta buku bank. Ini yang dari BKAD. Dari kesimpulan dari semuanya yang dari UPK, pertama, target realisasi pendapatan staf nasional UPK tahun 2021 dari target SPP 828.548.000, realisasinya mencapai 894.226.63 rupiah. Terjadi selisih atau ada peningkatan. Artinya dari target itu bisa tercapai. Untuk biaya operasional 381.402.250, realisasinya 263.358.500. Terjadi efisiensi penggunaan dana. Bidang usaha, saldo pinjam dan posisi konektabilitas sampai dengan 31 Desember. Ini terlihat di halaman 26. Bapak Ibu bisa diperiksa di sana. Yang mencapai konektabilitas 5 adalah 145.751.000. Itu yang konektabilitas. Kali nanti Bu Kris bisa memberikan penjelasan. Bidang keuangan, surplus pendapatan 535.527.666 dikurangi penyaluran SPP, UFP, AO sebesar 7.660.103 dikurangi juga cadangan 10% dari dan komoditas 5%, maka 56.545.300 rupiah. Jumlah surplus bersih adalah 474.322.263. Yang perlu saya tanggapi, yang pertama kepada BKAD, buku sudah baik, namun di dalam LPG agar dilengkapi dengan aset yang dimiliki oleh BKAD, apalagi baru saja kita mendengar bahwa akan ada transformasi kelembagaan, sehingga nanti pada tahun yang akan datang aset lembaga BKAD ini akan bisa teridentifikasi dengan sebaik-baiknya. Di LPG saya lihat belum ada. Yang kedua, masih untuk BKAD lagi. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa rencana kerja dan pendapatan belanja RAPBK tahun 2022 sudah dimusyawarahkan oleh tim yang bermusyawarah. Namun demi kesempurnaan LPG yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum, maka perlu kiranya untuk tahun yang akan datang disertakan ataupun dilampirkan
sehingga tidak menutup kemungkinan walaupun sekecil mungkin ada penyempurnaan dari peserta musyawarah. Kemudian yang ketiga masih untuk BKAD, walaupun itu bukan hal yang prinsip normatif saja, hanya salah tulis tetapi secara hukum salah, walaupun hanya titik mongso di bab penutup. Di sana tertulis Januari tahun 2018. Itu walaupun hanya angka, tapi kalau kita mempertanggungjawabkan secara hukum, apapun itu salah. Bagi saya, koreksi saja. Kemudian untuk badan pengawas, pertanyaan saya tidak melihat adanya berita acara pemeriksaan yang dilakukan secara periodik. Tadi disampaikan bahwa bisa dilakukan secara bulanan, triwulanan, ataupun semesteran, mungkin tahunan, bukan mungkin tahunan seperti ini. Kalau melihat hasil laporan panjenengan, bahwa yang panjenengan laporkan ini adalah secara makro, secara umum, tapi hasil pemeriksaan secara periodiknya seyogianya, alangkah baiknya, karena saya juga sebagai ketua KPK, sehingga kalau di lembaga kami hasil pemeriksaan pengawas itu dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga masyarakat anggota akan mengetahui secara persis. Ini juga masalah tata tulis saja. Tadi dari pengawas juga penilaian tanggalnya salah. Kenapa Januari 2021? Mestinya kan kemudian mengakhiri masa tugasnya, masa pemeriksaan pada 31 Desember 2021. Walaupun hal ini hanya masalah tata tulis saja, tapi untuk tahun yang akan datang sebagai koreksi sehat untuk bisa sebelum disampaikan kepada anggota untuk dicermati, dan bila mana ada kesalahan tata tulis maupun materi, maka perlu disertakan revisi, sehingga anggota yang mengikuti musyawarah akan mengetahui di mana titik kekurangan kesempurnaan pekerjaan kita. Kemudian secara makro, secara umum, kami menilai laporan BKAD, laporan tim pengawas maupun laporan unit pengelola keuangan sudah baik, kapabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan mengucap alhamdulillah, saya pribadi dapat menerima laporan pertanggungjawaban penjenengan semuanya. Itu. Kemudian rumah widura berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Ketua OPK tentang dana untuk transformasi kelembagaan. Pertanyaan saya kepada narasumber, pembiayaan transformasi kelembagaan ini secara regulasi itu dibebankan kepada siapa? Apakah dari pemerintah kabupaten CQ B3MD ada? Apakah itu memang merupakan kewajiban, sekali lagi kewajiban dari tingkat Kapanewon yang dalam hal ini adalah PNPM kemarin yang akan bertransformasi itu. Kalau itu memang ada anggaran dari pemerintah CQ dinas terkait, mestinya akan lebih baik apabila dana itu kita peroleh dari sana, sehingga dana yang ada di PNPM dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk masyarakat. Tetapi apabila memang itu regulasinya harus dibebankan kepada tingkat yang ada di Kapanewon, entah itu lembaganya, khususnya di sini BNPM, ya bagaimanapun juga itu merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, ya itu harus dilakukan dan harus ada dalam rangka proses transformasi ini muncul biaya, maka itu menjadi tanggung jawab dari UPK ex PNPM Mandiri Pedesaan.
Nah, sehingga ini sejak awal sudah kita komunikasikan ke teman-teman UPK di forum khusus, demikian juga dengan Bapak BKAD, sehingga di setiap kali musyawarah antar desa ini alokasi surplusnya salah satunya digunakan untuk proses transformasi di kota. Di Nanggulan itu juga disediakan 30 juta, di Temon kemarin 36 juta, di Londah itu juga 35 juta. Lah, sini sama belum nyebut rupiah ya. 30 berapa? 8 ya, 38. Memang kemarin kita ancar-ancarkan biaya proses transformasi itu sekitar 30 juta Pak. Untuk laporan ini nggih, begitu adanya apabila ada kekurangannya nggih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terkait untuk rencana tadi bisa diikutkan kemarin karena rencana itu sudah dibahas di hari Sabtu, jadi tidak kita ikutkan di realisasi kegiatan. Tapi besok di laporan tutup buku ini kompletnya itu nanti masuk semua Pak, dari rencana sampai realisasi, jadi lebih tebal lagi daripada ini Pak. Kalau dulu biasanya kan kegiatan tutup buku itu bareng dengan rencana kegiatan juga, tapi setelah dilihat tidak efektif Pak, karena di awal kita sudah membahas realisasi kegiatan, terus yang sudah siang rencananya jadi nggak fokus gitu Pak, makanya kita pisah jadi 2. Tapi masukannya ke depan akan kita perbaiki lagi dan akan kita sesuaikan biar lebih baik lagi. Untuk terkait dengan aset itu sudah ada di halaman 34 Pak, di lampiran halaman belakang sendiri. Itu aset UPK dapat lewat per 31 Desember 2021. Di situ terlihat dari jumlah kelompok, terus total modal awal PNBM kita, WP berapa, SPP berapa, sampai sekarang aset kita UPK itu ada di 4 Kami terima miliar. kasih. Memang di laporan kami ini ringkasan dari hasil pengawasan produk. Namun kalau mau terjadi setiap bulan kami juga memberikan berita acara pengawasan. Apapun yang kita temukan kita tulis dan kita buatkan berita acara. Dan di situ ketika ditindaklanjuti nanti dari dari UPK maupun BKAD memberikan jawaban di dalam berita acara itu. Terima kasih. Yang kedua kaitan dengan masyarakat, mohon maaf, ini tadi sebaiknya ada review yang kita berikan kepada peserta sehingga di mana kesalahan-kesalahan itu semuanya bisa dipahami. Terima kasih atas maksudnya. Matur nuwun. Demikian sepakat dengan yang disampaikan oleh beliau Bapak Sugio. Sepakat. Dengan demikian kita nyatakan LPC laporan pertanggungjawaban kelembagaan BKAD Catur Giri Mulya tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 29 Januari tahun 2022 dinyatakan sah karena diterima secara umum. Terima kasih. Selanjutnya kita suruhkan penandatanganan berita acara kepada yang pertama dari kita panggilkan dari Bapak Lurah Kiro. Semoga Bapak simak di sana dulu. Kedua, Ibu Lurah Purwosari. Dari tadi boleh. Purworejo, Ibu Joko Boyo. Nomor 5 Bapak Sugio SPD.
PTK Jatimulyo. Bu Ketua PKK Purworejo. Nomor 8 Ari Wakil Kelompok Purwosari. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Berita acara sudah ditandatangani lengkap. Untuk itu sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Waktu yang terakhir, waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Namun Tadi acara musyawarah antar kelurahan dan sudah disepakati oleh semua forum. Di acara lain-lain di sini Ibu Krisna akan membagikan door prize, mungkin juga untuk surprise kepada Bapak Ibu atau mungkin juga kelompok. Mungkin sepenuhnya kita aturkan pada Ibu Krisna. Door prize itu kita berikan kepada seluruh anggota kelompok. Jadi tidak hanya ketua kelompok, tetapi ini nama ini selalu pemanfaat UPK Kecamatan Grimulyo. Jadi inklusi bejo, misalnya dari ibu siapa, anggota kelompok apa itu seperti itu. Jadi tidak harus itu ketuanya, tapi per by name. Jadi semua kesempatan ini diberikan kepada pemanfaat UPK Kecamatan Grimulyo. Jadi itu ada berapa ribu apa itu kelintingan, itu anggota pemanfaat UPK. Nanti kita buka yang nomor 6 dulu, nomor 5, nomor 4, 3, 2, 1. Dan nanti kita akan hubungi ke kelompok suruh ngambil ke UPK. Seperti itu ya. Gitu. Kita ambil untuk yang door prize ke-6 berupa dispenser Miyako ya, seperti itu. Pak Agung, menurut Pak Agung. Ibu Saolah Jonggrangan. Onten Bu Saolah Jonggrangan? Saolah Jonggrangan. Ada? Ya, mungkin bisa ada tapi ya. Itu untuk Ibu Sujiem Kembang. Ibu Sujiem Kembang. Karena memang ada kan dari mana? Bapak Suparjio Maju Lestari. Itu Pendoworjo. Kalimingo. Pak Suparjio Maju Lestari. Anu apa? Pak Kalimingo anu apa? Ya, oke. Ibu Prati kelompok Mekar Abadi. Ini adalah Sukomoyo. Bu Prati Sukomoyo ya. Iswanto Gunturan. Ya, Iswanto Gunturan. Itu yang kedua. Satu yang terbesar dari Rinai, kompor gas Rinai, enggak Pak BP, berarti Pak BP. Ibu Sukirah KBT Mudi Lestari, Bu Sukirah, Nogosari. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian tadi acara demi acara musyawarah antar kelurahan. Untuk kesempatan siang hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar dan sudah dianggap selesai. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan.